Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar yang sama-sama kita banggakan. Yang terhormat seluruh jemaah Masjid Agung UIN Alauddin Makassar yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat ya tentu saja pengurus masjid, ya ada Pak Capi, ada Pak Wayong dan seterusnya. Ya, terkhusus kepada Pak Dr. Pardin LC. Lucu Pak. Jadi LC-nya itu lucu. Ya bukti kelucuannya beliau, saya baru duduk, dia bilang itu sajadamu sajadah anak pondok. Ya. Ya, untung ada Pak Rektor yang bela saya, tapi saya tidak usah sampaikan apa yang dibilang Pak Rektor. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya ingin mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan pekerjaan rutinitas kita, termasuk kita bisa melaksanakan ibadah puasa yang beberapa ini Pak Supardi? Oh ya, Pak Supardi lillahi ta'ala katanya, dia tidak menghitung sudah puasa yang keberapa. Alhamdulillah. Begitu juga marilah kita kirimkan salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir, nabi yang menjadi anutan kita semua. Mudah-mudahan pada saatnya kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebenarnya berpikir-pikir dari kemarin, dan Pak Supardin itu WA saya 3 hari yang lalu bahwa Bapak yang akan memberikan kultum. Dari situlah kemudian saya berpikir-pikir, apa yang saya memberikan ini? Saya ikuti kultum yang disampaikan dengan yang lain, para warid, tambah bingung saya. Apa yang harus saya sampaikan? Tapi kemudian saya tidak boleh kehilangan nyali begitu, ya. Karena saya pikir ya yang memberikan kultum-kultum sebelumnya itu kan memang ya kompetensinya luar biasa di bidang itu. Kemarin ada dekannya dakwah, sebelumnya ada adab, sebelumnya ada warak keempat, sebelumnya lagi ada dekannya tarbiyah, dekannya syariah. Yang pasti saya mengikuti itu sudah ada komentar-komentar. Kalau kau dekannya anak, saya bilang mati meja. Ini sudah sepertinya sudah perlombaan ini. Gimana ini nasibnya dekannya saintek ini? Ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ya saya ingin mengawali kultum ini, sekalipun ini kan kuliah 7 menit ya. Ya. Tidak apa-apa ya Pak Dula ya, lewat dari 7 menit. Karena kalau dosen itu memberikan kuliah ya mau-maunya. Mau 70 menit, mau 7 menit ya boleh. Ya karena ini kultum Bapak Ibu sekalian, ya saya beranikan saja diri saya, ya. Kultum ini saya mau mengawali dengan satu cerita, ya, yang judulnya tak dapat dijelaskan. Iya. Jadi saya ulangi Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, judulnya tak dapat dijelaskan. Pasti Pak Supardi bingung, apa ini yang mau disampaikan? Judul saja tidak bisa dijelaskan. Iya, apalagi isinya gitu ya. Oke.
Ceritanya begini Pak. Ini cerita dari seorang peternak sapi perah. Mungkin juga ini cerita, kenapa judulnya cerita tentang seorang peternak sapi perah, karena di Saintek ada jurusan ilmu peternakan. Dan kalau mahasiswanya macam-macam, memang dijadikan sapi perah oleh ketua jurusan dan sekretaris jurusannya. Iya, jadi anak-anak peternakan itu tidak bisa macam-macam. Karena itulah tagline-nya ketua jurusannya, "Kujadikan ku sapi perah kalau macam-macam." Iya, jadi takut-takut mereka semua. Iya. Jadi begini ceritanya Bapak Ibu sekalian. Jadi seorang peternak sapi perah mabuk-mabukan di salah satu warkop. Iya. Mabuk-mabukan Pak Warik 3. Iya, di salah satu warkop yang pasti bukan mahasiswa UIN Alauddin. Iya. Dia adalah peternak sapi perah. Sapi perah Bapak Ibu tahu semua lah. Jadi dia mabuk-mabukan di salah satu warkop. Iya. Padahal ini kan bulan Ramadan. Mestinya tidak boleh. Sambil mabuk-mabukan, ada temannya yang lewat dan melihat. Karena itu kemudian temannya berinisiatif mendatangi. Ya. Singgah begitu. Lalu dia berkata kepada temannya itu, "Woi, kenapa kau mabuk-mabukan? Ini bulan puasa ini. Tidak boleh orang mabuk-mabukan. Mabuk itu bisa membatalkan puasa. Kenapa kau mabuk-mabukan?" Didesak terus. Lalu kemudian peternak ini mengatakan beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan. Maka kemudian temannya ini mendesak, "Coba ceritakan, mengapa kau mabuk-mabukan di bulan Ramadan?" Lalu peternak ini bercerita, "Begini, seperti biasanya, ya, setiap hari saya melakukan pekerjaan rutinitas, yaitu memerah susu sapi." Pak Supardin ingat yang diperah susu sapi. Ya. Tapi pagi ini saya kena sial, kurang ajar itu sapi bodoh itu. Dia tendang itu susu yang sudah kuperah dengan kaki kirinya. Dia bilang temannya, "Biasa jika apa? Santai mako bro." Ya, Yami dipikir persoalan kecil itu, masa itu yang membuat kamu mabuk-mabukan? Hanya karena persoalan susu yang Anda sudah perah tumpah karena ditendang menggunakan kaki kiri sapi bodoh itu. Santai saja. Sambil dia menenggak baloknya. Menenggak itu Bapak Ibu sekalian begini ke atas. Menenggak, kalau meneguk itu ya normal. Tapi kalau menenggak dikasih begini. Ada yang biasa minum balok? Ya, menenggak itu begini. Sambil dia tenggak baloknya satu kali lagi, dia bilang begini, "Saya mencoba mengikat kaki kirinya itu sapi. Setelah saya ikat, saya perah lagi susunya. Berjam-jam saya melakukan pemerahan susu, tapi lagi-lagi kurang ngajar mentong itu sapi bodoh itu. Dia tendang lagi itu susu yang saya perah berjam-jam dengan kaki kanannya." Dia bilang itu temannya, "Banyak sekali kawan dosamu. Pelan-pelan aku kalau perah susu, santai nih, penuh dengan perasaan. Mungkin menyakiti barangkali." Ya. Dengan perkataan setengah mabuk gitu, dia melanjutkan ceritanya kepada temannya. Setelah dia tumpahkan yang kedua kalinya, maka saya ikat kaki kirinya. Lalu saya perah lagi, tapi sial. Menjelang akhir, hampir dipenuhi itu lagi wadah. Dia tendang lagi itu susu.
dengan menggunakan kaki kanannya. Kurang ajar itu sapi, bodoh itu sapi. Temannya bilang, kau kapan bodoh? Oh, kau kapan bodoh? Bukan itu sapi, tapi orang mabuk. Ya, pikirannya sudah tidak jelas. Apapun yang dia katakan temannya, dia tidak respon. Jadi sudah diikat kaki kiri, kaki kanan. Sementara dia ikat kaki kanannya, setelah dia ikat kaki kanannya dengan baik, lalu dia memerah susu sapi itu lagi. Berjam-jam dia perah. Ya. Kembali kesialan menimpa si peternak ini. Sapi itu menumpahkan lagi susu itu dengan kibasan ekornya. Dia libas pakai ekor. Tumpah lagi itu susu. Berapa kali mi tumpah itu, Pak Abdullah? Berapa kali mi beda? Oh, iya. Jadi dia ikuti betul. Dia bilang 2 kali kaki kanan. Ya. Iya. Oke. Akhirnya dia mencoba mengikat lagi dengan ekornya. Dia ikat ekornya itu. Tapi karena kehabisan tali, maka kemudian si peternak ini menggunakan sabuknya, ikat pinggangnya. Ya. Ikat pinggangnya. Ya. Nah, ekor itu juga nakal rupanya. Ya. Sehingga dia ikat dengan menggunakan sabuknya, ikat pinggangnya. Pak Abdullah sudah mulai ketawa. Mungkin ada yang dia pikirkan. Ya. Karena Pak Abdullah tidak sedang mabuk. Ya. Jadi pikirannya jalan. Ya. Jadi cerita selanjutnya dia katakan begitu, bahwa saya ikat lagi dengan menggunakan sabuk saya. Ya. Tapi di saat saya mau mencoba mengikat dan melanjutkan memerah susunya, celana saya melorot. Ya. Dia melorot ke celananya, kan tidak pakai ikat pinggang. Iya, dia pakai untuk mengikat ekor sapi itu. Bersamaan dengan itu, istrinya muncul. Iya, dan berteriak histeris. Apa dia bilang? Bapak, apa yang kau kerjakan dengan sapi itu? Nah, dengar semua tetangga, Pak. Saking teriakan itu hebat sekali. Bapak, apa yang kau lakukan dengan sapi itu? Kenapa kau perkosa sapi itu? Nah, tuduh suaminya. Kenapa kau perkosa sapi itu? Kenapa kau perkosa suaminya, bro? Kenapa kau perkosa sapi itu, Bapak? Ini fakta ini, Pak. Mata melihat, celana melorot, sapi di depan mata. Kira-kira siapa yang tidak berpikir seperti itu? Itu sudah fakta, Pak. Ya kan? Lalu si peternak sapi perah ini menjelaskan, saya jelaskan ke istri saya gitu ya. Tapi istri saya tidak mau mendengar apa yang saya katakan, dan memang beberapa hal tak dapat dijelaskan. Bapak Ibu sekalian, dari cerita itu tentu salah satu pikiran kita menyebarlah itu berita bahwa suaminya Ibu Anu, peternak sapi perah itu, melakukan yang dikenal dengan istilah bestialitas. Coba buka di kamus, bestialitas. Apa itu? Bestialitas itu adalah suka berhubungan dengan binatang. Iya. Jadi menyebar itu. Dan singkat cerita Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak ini akhirnya dikucilkan karena dianggap tidak memiliki pri kebinatangan. Ya, rasa pri kebinatangan dia. Dikucilkan oleh masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari cerita singkat itu, sebenarnya cerita ini bisa menyindir kita semua. Sebagai orang, sebagai masyarakat yang terlalu cepat mengambil kesimpulan atas berita
baik itu berita yang kita dengar, yang kita baca, yang kita lihat. Lalu kemudian kita secepat itu mengambil kesimpulan bahwa oh begini. Ya, terlalu cepat kita menghakimi sebuah informasi, baik yang didengar maupun yang dilihat. Padahal ya, keterburu-buruan atau kecepatan kita melakukan atau mengambil kesimpulan terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, itu bisa membuat fatal Bapak Ibu sekalian situasi, bisa memperburuk situasi. Salah satunya ini tadi. Ya. Coba istrinya mendengar ya, penjelasan suaminya, atau paling tidak dia berinisiatif untuk melakukan klarifikasi, minta penjelasan dengan cara bertanya atau mendengarkan penjelasan orang dengan baik, jangan langsung mengambil kesimpulan. Nah, ini yang terjadi di kita banyak Bapak Ibu sekalian ya. Terlalu cepat menghakimi sesuatu informasi, dia lupa melakukan klarifikasi. Nah, ketika lupa melakukan klarifikasi terhadap satu fenomena, maka inilah yang disebut dengan orang bugis, bisa terjadi misunderstanding Pak Abdullah. Bahasa Bugis itu Pak Abdullah, bisa ya terjadi salah memahami. Ya, orang Bugis juga mengatakan, ini tolong dikoreksi kalau salah, ya. Ya, dua pasalan nasi salah tahu ya, rupa tahu ya. Ada dua ya, sebab yang bisa menyebabkan orang saling menyalahkan. Yang pertama, anu teman nesai, cocok itu pada kau. Ya. Anu teman nesai, jadi dua pasalan nasi salah rupa tahu ya. Yang pertama anu teman nesai, ya. Yang kedua anu tenri pahangnya. Ya, jadi dua. Jadi harus diperjelas dan harus dipahami. Kalau tidak diperjelas dan tidak dipahami, inilah sumber ya, permasalahan yang bisa terjadi di tengah-tengah kita, termasuk di kampus kita. Ya. Nah, dalam ilmu genetika, berapa menit ini Pak Supardi? Masih banyak ini. Oh, lewat katanya 2 menit. Ya. Dalam ilmu genetika, konsep misunderstanding ini juga bisa terjadi, khususnya pada proses, ada yang namanya proses transkripsi dan translasi, ketika penentuan kode-kode genetik itu berlangsung. Ini bisa juga terjadi, iya, salah mengkopi, salah menerjemahkan kode-kode genetik yang diperintahkan oleh ya katakanlah sistem metabolik tubuh. Nah, karena itu supaya tidak terjadi kesalahan transkripsi dan translasi yang sangat berbahaya. Bahayanya itu kalau terjadi salah transkrip, salah translasi pada penentuan kode-kode genetika, itu bisa terjadi penyakit. Bisa terjadi kecacatan. Iya. Bapak Ibu sekalian, dulu waktu zaman muda ya, misalnya pergi nonton, baku ajak dengan teman-teman, Pak Supardi dulu nonton film porno. Iya toh? Itu dulu Pak Supardi waktu muda, sekarang tidak nih. Sekali-kali mami. Iya. Dia lihat film-film itu ya. Kita kasih bonjok saja Pak Supardi untuk kali ini. Ya. Dia lihat film itu. Ya, lama-lama dilihat, akhirnya kan tegang. Berujung pada sakit kepala. Itu artinya Bapak Ibu sekalian, karena sudah terjadi kesalahan transkrip dan translasi pada kode-kode genetik. Kenapa terjadi kesalahan transkrip dan translasi? Karena lingkungan fisiologis tidak normal. Ya. Karena tidak normal terjadi kesalahan translasi, transkripsi, berujung pada sakit kepala. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita semua menjaga lingkungan kita, lingkungan fisik kita, lingkungan sosial kita, supaya tetap dalam kondisi normal. Kalau tetap dalam kondisi normal, semua warga kampus UIN Alamuddin ini tidak jadi masalah, semua bisa bekerja secara efektif, produktif dan seterusnya.
Tapi persoalan kemudian muncul karena seringkali kita kurang melakukan yang namanya klarifikasi. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, saya lihat dulu ceritanya ini. Ya. Dalam Islam sebenarnya klarifikasi ini ada pedomannya, ada penuntunnya. Ya, dalam Islam yang biasa kita kenal dengan istilah ya tabayyun. Ya, benar itu Pak Abdullah ya? Ya, tabayyun. Saya mencoba-coba mencari-cari di mana itu kata tabayyun dalam Al-Qur'an. Ya, ternyata itu adanya di surah Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ini rupanya kata fatabayyan ini menghendaki kita dalam berkomunikasi tidak gampang terprovokasi, tidak gampang percaya dengan berita-berita yang hoax itu. Iya, kita diminta untuk melakukan penelitian. Iya. Melakukan klarifikasi terhadap semua informasi yang masuk. Jadi Al-Hujurat ayat 6 ini, ya ini adalah ayat yang bisa kita jadikan pedoman dasar dalam melakukan komunikasi kepada siapapun, supaya kita tidak cepat percaya. Ya, apalagi kalau sudah jelas-jelas orang itu adalah orang yang fasik kata Al-Quran ini. Ya. Orang yang fasik itu kan orang yang sudah keluar dari jalan Allah gitu ya, suka berbohong. Ya. Jangankan orang fasik, orang yang biasa saja kita harus gunakan ayat ini ya sebagai ya pola kita dalam membangun komunikasi untuk percaya atau tidak terhadap yang dia sampaikan. Jadi kita harus melakukan tabayyun Bapak Ibu sekalian. Check and recheck. Iya, kata anak muda. Jangan mudah percaya. Dalam konteks penelitian ya, data itu kan harus valid. Ya, untuk memvalidkan data itu ya banyak cara yang dilakukan. Satu diantaranya melakukan apa yang dikenal dengan istilah triangulasi. Ya. Triangulasi sumber misalnya. Sumbernya dari Pak Supardi, oh begini. Jangan dulu percaya Pak Supardi. Ya, gunakan lagi sumber yang lain. Tanya Pak Abdullah. Sama aja yang dikatakan Pak Abdullah kamu. Pak Supardi. Jangan percaya dua-duanya karena dua orang ini memiliki karakter yang sama, sama-sama lucu, LC. Triangulasi sumber ini supaya data informasi itu valid. Nah, tanya Pak Kiai, Pak Imam kita. Nah, ternyata informasi dari Pak Imam kita itu berbeda. Nah, berbeda. Apakah kita harus langsung percaya Pak Imam? Pak Kiai, tunggu dulu. Iya, siapa tahu Pak Kiai punya masalah dengan Pak Supardi sehingga dia harus berbeda pendapatnya. Ya karena tadi saya duduk di situ dia sudah tegur terus Pak Kiai juga memberi komentar. Saya bilang wah kacau Indonesia kalau begini. Antara jamaah dengan imamnya ini sudah bersoal, tapi saya tahu ini dalam konteks candaan saja. Tapi Bapak Ibu sekalian, apa yang saya sampaikan ini perlu kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk kampus kita ini. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, mengapa terjadi tawuran yang bikin resah kita semua? Siapa yang tidak resah melihat tawuran itu? Pasti dia bukan warga UIN yang baik. Ya, semua orang resah. Siapa yang tidak resah? Fakultas Saintek misalnya, resah itu. Bukan lagi resah banget, pakai banget Pak Rektor. Ya, kita semua yang dikomandani oleh Pak Rektor membangun ini kampus menjadi seksi itu menarik. Ya, tiba-tiba kemudian hanya sekian jam rusak semua yang bisa dinikmati. Ya, saya duga. Ini akibat tidak terbiasanya kita melakukan klarifikasi, tidak terbiasanya kita melakukan tabayyun ketika ada informasi yang kita terima. Nah, Bapak Ibu sekalian, momentum Ramadan ini kan adalah momentum pelatihan.
salah satu latihan yang latihan yang harus kita biasakan di bulan Ramadan adalah menahan diri. Ya. Jadi jadikanlah Ramadan ini ya sebagai momentum untuk membiasakan diri, menahan diri. Ya, dari apa saja. Apalagi kalau hal itu sudah diduga bisa berefek pada hal yang buruk. Tolong ditahan dirinya. Ya, tolong klarifikasi dulu, tolong tabayun dulu ke banyak orang gitu. Ya, karena kalau tidak dilakukan ini langsung action saja. Ya. Ya beginilah jadinya. Kita menjadi berita bulan-bulanan di media nasional. Ya. Apa yang kita mau bilang? Ya. Pasti kita hanya bisa menyesal. Dan Al-Hujurat ayat 6 ini juga kan supaya Anda tidak menyesal karena kecerobohan Anda, karena ketergesa-gesaan Anda. Ya. Tolong diteliti dulu, tolong diklarifikasi dulu informasi-informasi itu yang bagus, yang masuk. Seandainya mahasiswa dan seluruh yang ada ketika itu melakukan klarifikasi dengan baik, tidak terjadi. Paling yang didapat informasinya ternyata penyebabnya adalah provokator. Ya toh, Prof A rupanya yang penyebabnya. Dan bisa dibendung karena kita bisa mengatakan ke mahasiswa kita, wah provokasi gitu, provokator itu, jangan lakukan, jangan. Ya, kasihan kampus kita, kasihan kau juga nanti kalau mau melamar pekerjaan susah kau diterima karena perusahaan itu mengatakan ngapain diterima mahasiswa UIN Alauddin, ya pelihara macan, tukang demo, nanti juga kita di demo. Ya, bukan dilarang berdemo Bapak Ibu sekalian. Mahasiswa, seandainya ini ada mahasiswa, saya eksplor ini, demo ini. Ya, yang pasti demo itu boleh. Hanya saja kalau bisa demo itu dilaksanakan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Ya. Saya harus sampaikan semua ini. Dari apa yang saya sampaikan ini, ya, sebetulnya yang saya mau katakan, ya, marilah kita membiasakan diri, menciptakan lingkungan, membiasakan diri dalam hal bertabayun, dalam hal mengklarifikasi informasi-informasi hoax itu, informasi-informasi yang tidak jelas itu. Ya. Karena itu, saya ingin mengajak kepada kita semua dan saya juga secara pribadi, ya, jadikanlah tabayun ini sebagai gaya hidup. Jadikanlah tabayun ini sebagai sikap hidup kita. Dan jadikanlah tabayun ini sebagai pola pikir kita. Kalau kita menjadikan tabayun ini ya sebagai gaya hidup, sikap hidup dan pola pikir kita, insya Allah apa yang kita cita-citakan semua, ya, kampus yang asri, yang indah, yang seksi, masjid yang megah dan seterusnya, itu bisa tercapai. Tapi kalau tidak, jangan-jangan kampus yang masjidnya ini dibangun dengan susah payah oleh panitia, suatu saat dibakar hanya karena persoalan kurang tabayun, kurang klarifikasi. Bapak Ibu sekalian, itu yang saya bisa sampaikan karena waktunya sangat terbatas. Ini juga sudah nyuri waktu. Ya, terakhir saya mau mengatakan selamat berpuasa, berlatihlah terus bertabayun. I love UIN Alauddin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.